pernah berbonceng di belakang Nabi SAW di atas kendaraan. Lalu Nabi SAW mengatakan, "Ya ghulam, wahai anakku, inni u'allimuka kalimat, aku akan mengajarkan beberapa kalimat hal yang penting kepadamu. Yang pertama, ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu." Artinya jagalah syariat Allah, jagalah perintah-perintah Allah, jagalah larangan-larangan Allah, jauhi. Jagalah Allah Subhanahu wa taala, maksudnya selalu merasa dijaga oleh Allah, selalu merasa diperhatikan oleh Allah. Yahfazka, maka Allah akan menjagamu. Ihfazillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, maka engkau akan mendapatkan Allah berada di hadapanmu. Allah akan selalu membantumu, Allah akan selalu bersamamu. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu berdoa, kalau kamu meminta, kalau kamu membutuhkan sesuatu untuk kamu minta kepada Allah. Jadi kita di dalam Islam ini diajarkan minta hanya kepada Allah. Jangan suka kita minta-minta ke orang lain. Kita minta kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau engkau minta perlindungan dan minta tolong, maka minta tolonglah kepada Allah. Yang tadi yang pertama minta hajah, yang ini minta tolong. Lalu Nabi SAW mengajarkan kepada Ibnu Abbas, yang waktu itu Ibnu Abbas ini masih kecil dia. Diajarkan keyakinan iman. Kata Nabi SAW, wa'lam annal ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak. Ketahuilah kalau seandainya seluruh umat manusia, kalau mereka berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu, memberikan faedah kepadamu, memberikan sesuatu kepadamu, mereka tidak akan bisa memberikan apa-apa, tidak akan bisa bermanfaat apa-apa kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah, apa yang diizinkan Allah saja. Wa in ijtama'u 'ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka bi syai'in illa qad kataballahu 'alaika. Dan kalau seandainya mereka ingin membahayakanmu, ingin memberikan mudarat kepadamu, mereka tidak akan bisa bermudarat sedikit pun, tidak membahayakan sedikit pun, kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, yaitu ditakdirkan oleh Allah. Semuanya telah ditakdirkan oleh Allah. Kalau tidak diizinkan Allah, tidak akan ada yang bisa memudaratkan kita. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Sungguh pena-pena telah diangkat, yaitu pena takdir, dan kertas-kertas sudah kering, yaitu Lauhul Mahfuz, tempat mencatat takdir. Hadis ini mengajarkan kepada kita harus menjaga Allah SWT, menjaga syariat-syariat Allah, dan juga kita yakin kalau kita sudah menjaga syariat-syariat Allah, maka Allah selalu akan datang untuk menolong kita. Jangan takut meninggalkan riba, Allah bersama kita. Jangan takut meninggalkan dosa dan maksiat, Allah bersama kita. Jangan takut kita untuk melaksanakan perintah-perintah Allah, Allah bersama kita. Jangan takut kita jujur, Allah bersama kita. Allah akan selalu menolong kita. Jangan takut. Pada hari ini kan orang kalau baik itu takut. Sebagian orang kalau baik itu takut. Nyari yang haram aja susah, Ustaz, gitu. Apalagi nyari yang halal. Iya nggak, Bu? Sebagian orang, bukan orang sini, bukan. Yang haram aja susah, Ustaz. Zaman sekarang yang haram aja susah, apalagi yang halal. Jangan takut. Allah akan tolong kita. Allah bersama kita. Ambil yang halal, tinggalkan yang haram.
Nah, kalau nggak pakai riba gimana? Kapan kita dapatnya ini? Kalau nggak pakai riba, kalah kita sama orang. Jangan takut, Allah bersama kita. Jangan takut. Dan juga hadis ini mengajarkan kepada kita selalulah minta tolong kepada Allah, karena orang yang menjaga syariat-syariat Allah itu memang ada ujiannya, ada kesulitannya. Minta tolong kepada Allah. Kalau kita lihat ada kesulitan, ujian, minta tolong kepada Allah. Allah suka. Allah suka diminta tolong. Makanya kita jangan takut. Ada yang menolong kita, jangan takut. Ketika Nabi Musa lari dari Fir'aun, kata Bani Israel, "Innala mudrakun." Wahai Musa, kita akan ditangkap. Mereka sudah dekat. Mereka akan mendahului kita, bisa menangkap kita. Kita akan dapat sama mereka ini. Kata Nabi Musa, "Inna ma'iya rabbi sayahdini." Sesungguhnya Allah bersamaku, Dia akan memberikan petunjuk kepadaku. Nah, begitu keyakinan. Tinggalkan yang haram. Lalu orang bilang nanti kamu rugi. Inna ma'iya rabbi sayahdini. Allah bersamaku. Allah akan memberikan rezeki kepadaku. Tinggalkan kebohongan. Kita yakin Allah bersama kita. Allah akan memberikan petunjuk kepada kita. Allah akan memudahkan kita. Jangan takut. Allah bersama kita. Paham, Bu? Tinggalkan ngomel-ngomel, Ibu ya. Kalau bapaknya misalnya ngasih duitnya, wah baru ada segini Bu, Pak. Bu, baru ada segini uangnya. Wah, bagaimana ini? Kita mau belanja, mau apa? Tinggalkan. Allah bersama kita. Kita katakan, insya Allah. Allah bersama kita, Pak. Insya Allah. Allah bersama kita. Jadi kaum salaf itu zaman dahulu itu, ibu-ibunya kalau mereka suaminya keluar rumah untuk mencari nafkah, katanya, jangan sampai engkau ambil harta haram. Kami lebih suka kelaparan di rumah daripada kamu bawa harta haram. Paham gak, Bu? Kata ibu-ibu zaman salaf ya, bukan zaman sekarang ya, zaman salaf, zaman dulu. Bapak katanya, silahkan kamu keluar cari nafkah. Tapi ingat, jangan bawa ke rumah ini harta haram. Kami tidak mau menerima harta haram di sini. Kami lebih suka kelaparan daripada kami dibakar api neraka. Lebih baik kami kelaparan daripada kami masuk neraka. Kami lebih sabar, katanya, kami sabar untuk merasakan lapar, tapi kami tidak akan sabar kalau seandainya dibakar api neraka. Nah, ini ibu-ibu zaman dulu ini, Bu. Zaman sekarang begini nggak, Bu? Ya, sebagian masih ada insya Allah. Yang masih salafiyahnya, yang masih mengikuti para salaf, orang-orang zaman dahulu. Nah, kalau ibu-ibu, sebagian kalau yang nggak bertakwa, cari kemana Pak? Mau nyolong apa pokoknya dapat. Walaupun kadang-kadang tidak diomongin, tidak dibilang, tidak disampaikan, tapi kadang-kadang caranya begitu, dipaksa suaminya. Jadi koruptor-koruptor yang tertangkap itu biasanya istrinya itu masalahnya. Bu? Iya. Masalah istrinya biasanya. Karena kalau bujangan dia belum koruptor dia. Ketika bujangan dia belum nyolong dia. Ketika udah nikah, wah baru korupsinya gila-gilaan. Karena di rumah minta Alphard, minta mau rumah mewah, minta handphone mahal, minta ini, minta itu. Jadi bingung. Akhirnya terpaksa jatuh kepada yang haram. Makanya kita jangan takut. Kata Nabi SAW, jagalah Allah bersama kalian. Allah akan menjaga kalian. Tinggalkan yang haram, Allah bersama kalian. Lakukan yang diperintahkan Allah bersama kita insya Allah. Jangan kita takut.
Jagalah Allah, Allah akan bersama kita. Lalu kalau seandainya kita kesulitan, minta kepada Allah. Makin kita minta, makin Allah suka, makin Allah ridho. Jadi orang beriman itu kesulitannya itu mendatangkan ridho Allah. Kalau orang yang tidak beriman, kesulitannya mendatangkan murka Allah, nikmatnya juga mendatangkan murka Allah. Dua-duanya Allah murka. Tapi kalau orang beriman, dia nikmat mendatangkan ridho Allah, dia dapat kesulitan mendatangkan ridho Allah. Paham bu? Baik. Lalu seandainya selanjutnya berimanlah kepada qada dan qadar. Kalau seandainya umat ini berkumpul semuanya memberikan manfaat kepada kita, tidak akan bisa kecuali apa yang telah dituliskan oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah. Dan sebaliknya juga, kalau mereka ingin merusak, mengganggu, menghancurkan kita, menyakiti kita, memudaratkan kita, tidak akan ada yang bisa kecuali sudah ditentukan oleh Allah SWT. Semuanya telah dituliskan oleh Allah di Lauhul Mahfuz. Maka tidak akan ada yang bisa merubahnya. Kalau kita dapat musibah, kita katakan qadarullah, ini sudah takdir Allah. Dan kalau kita mendapatkan nikmat, kita katakan ini dari Allah. Alhamdulillah, Allah yang memberikan kepada kita, bukan dari kehebatan kita. Di hadis lain, ihfazillah tajidhu amamaka. Jagalah Allah, kamu akan mendapatkan Allah itu berada di depanmu. Ta'araf ilallah fi raha ya'rifka fi syiddah. Kenalilah Allah ketika kamu sedang lapang, sedang enak, sedang nyaman, sedang bahagia. Kenal dengan Allah, maka Allah akan kenal denganmu ketika sulit, ketika sempit. Kadang-kadang orang-orang ketika dia sedang enak, jalan-jalan, pesta-pesta, kuliner-kuliner, lupa dengan Allah. Nanti kalau sudah susah aja baru ingat Allah. Biasanya orang banyak ingat Allah ketika udah sakit apa ketika sehat, Bu? Ketika sakit, ya kan? Makanya ketika sehat itu ingat Allah dulu. Maka ketika sakit nanti Allah akan bantu kita. Orang banyak ingat kepada Allah ketika miskin apa ketika kaya? Ketika orang yang lebih banyak ingat kepada Allah ketika lagi susah, sempit, miskin, atau ketika lagi kaya, nyaman, enak? Ibu ingin banyak ingat Allah nggak? Jadi kalau susah, kalau miskin, kalau sempit, ingat aja, oh Allah SWT menyuruh kita banyak-banyak ingat kepada Allah. Mungkin kita ketika lagi lapang, ketika lagi enak, banyak lupa kepada Allah. Semoga kita termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah, banyak berzikir kepada Allah, banyak bersyukur kepada Allah, banyak minta ampun kepada Allah dan mendekati Allah. Baik, selanjutnya wa'lam annama akhta'aka lam yakun liyusibaka. Ketahuilah semua yang tidak mengenaimu tidak akan bisa mengenaimu. Wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka. Apa yang mengenaimu tidak akan bisa terhindar darimu. Wa'lam anna nasra ma'as sabar. Ini penting. Ketahuilah sesungguhnya pertolongan bersama sabar. Jadi kalau ada orang mengatakan, ya kita sabar terus, bagaimana ini? Mentang-mentang kita sabar. Ketahuilah sabar itu tandanya akan datang pertolongan. Wa'lam anna nasra ma'a as-sabar. Ketika kita sudah sabar, kita merasakan kita sedang sabar, artinya apa? Pertolongan sudah mulai dekat. Wa annal faraja ma'al karb. Sesungguhnya jalan keluar itu bersama kesulitan. Wa anna ma'al usri yusra. Dan sesungguhnya kesulitan bersama kesulitan ada kemudahan. Jadi tidak ada orang di dunia ini yang mudah aja hidup, enak aja hidup. Ibu kira-kira pengen nggak? Enak aja hidupnya terus, nyaman aja, pengen nggak? Bu, jawab Bu.
Pengen nggak? Hidupnya enak, terus nyaman, terus? Hah? Nggak pengen nggak kira-kira? Tapi nggak ada. Masalahnya itu nggak ada. Itu cuma mimpi aja. Yang ada nantinya di sorga. Di sorga ada enak, terus nyaman, terus iya di sorga. Tapi kalau di dunia nggak ada. Itu cuma mimpi aja. Kalau mau enak terus mimpi. Nggak ada itu. Kenyataannya nggak ada. Inna ma'al usri yusra. Kalau ingin kemudahan, dia akan ada bersama kesulitan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Pertolongan Allah itu ada, tapi datangnya bersama apa? Bersama kesabaran. Maka kita itu diganti-gantikan keadaan kita oleh Allah SWT. Kadang susah, kadang senang. Kadang susah, kadang mudah. Kadang sempit, kadang lapang. Itu sudah semuanya, baik orang kafir maupun orang Islam, semuanya begitu. Jadi kita jalani. Selanjutnya, hadis yang ke-64. Hadis yang kelima. Yang kelima ya. Yang keempat. Nabi SAW bersabda, innakum lata'maluna a'malan hiya adaqqu fi a'yunikum minasya'ar. Sesungguhnya kalian terkadang melakukan perbuatan amalan atau dosa yang dia itu sangat kecil di mata kalian, tidak ada harganya, lebih kecil daripada rambut. Padahal kunna na'udduha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Padahal kami menganggapnya dahulu adalah dosa besar dan yang menghancurkan, dosa yang akan menghancurkan. Pada hari ini banyak orang kadang-kadang sudah gampang saja. Maling gampang, bohong gampang, nyuri gampang, mabuk gampang, udah berzina gampang. Na'udzubillah min dzalik. Padahal dahulu sahabat menganggap sebagian dosa-dosa yang kecil itu, yang dianggap kecil di kita, mereka menganggap itu akan menghancurkan mereka. Na'udzubillah min dzalik. Karena dosa-dosa itu dia nantinya bertumpuk-tumpuk. Kalau tidak kita taubat, walaupun dosa kecil bertumpuk, akhirnya jadi dosa besar. Na'udzubillah min dzalik. Hadis ke-5. Nabi SAW bersabda, innallaha ta'ala yaghar wa ghairatullahi ta'ala an ya'tiyal mar'u ma haramallahu alaihi. Sesungguhnya Allah itu cemburu. Allah itu cemburu. Maka hati-hati, karena kecemburuan Allah itu adalah kalau seandainya seseorang melakukan yang dilarang oleh Allah, melakukan yang haram. Ibu-ibu kira-kira hati-hati nggak kalau bapak-bapaknya cemburu nanti? Hati-hati nggak? Kalau ada misalnya laki-laki datang ke rumah yang nantinya bisa jadi dicurigai, takut nggak ibu-ibu kira-kira bapaknya nantinya marah? Takut. Apalagi Allah. Kalau Allah cemburu, Allah marah, kita harus lebih takut. Maka jangan sampai kita jatuh kepada yang dilarang oleh Allah, karena Allah cemburu, nanti Allah marah. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah SWT memberikan taufik kepada kita, ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Ini ada hadis yang panjang. Panjang kira-kira waktunya cukup enggak ya? Nah, kita buka tanya jawab aja Bu ya. Pekan depan kita baca yang hadis panjang ini. Nanti waktunya enggak cukup menjelaskan takut. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi wasallam. Silakan Bu kalau ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.
Buahnya. Baik. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allah berfirman, "Wala taziru waziratun wizra ukhra." Seseorang itu tidak memikul dosa orang lain. Dia tidak memikul dosa orang lain. Nah, jadi kalau seandainya ada orang yang mengambil riba, lalu dia bagikan atau dia berikan kepada orang lain hadiah-hadiah, dia bagikan hadiah, berikan ke orang lain, bagi orang lain tersebut hadiah, bukan riba lagi. Sebagaimana Nabi SAW pernah makan kurma dari Juwairiyah, siapa? Budaknya Aisyah. Siapa nama beliau? Ada Aisyah punya budak. Aisyah punya budak. Lalu budak tersebut mendapatkan harta sedekah, dikasih orang sedekah. Lalu dia tawarkan kepada Nabi SAW. Bukan kurma, kalau nggak salah daging ya, daging atau kalau nggak daging, kalau nggak kurma. Nanti saya murji'ah lagi insya Allah. Lalu dihadiahkan kepada Nabi SAW. Lalu Nabi SAW makan. Kata Aisyah, ya Rasulullah, itu kan sedekah, engkau kan haram makan sedekah. Kata Nabi SAW, bagi dia sedekah, bagi saya, Bu, apa? Hadiah. Bagi dia sedekah, bagi saya hadiah. Haramnya ketika saya yang terima sedekah baru haram. Tapi kalau saya terima hadiah, halal. Kira-kira begitu. Jadi kalau seandainya ada orang lain menerima dengan sebuah akad, lalu dia pindahkan ke orang lain dengan akad yang lain berbeda, maka yang kita tinjau, yang kita lihat akad yang bersama kita saja. Dia akadnya ke bank riba. Yang akad bersama kita apa? Hadiah. Hadiah halal apa enggak? Bukan akad ya, muamalah. Muamalahnya kepada kita, dia bermuamalah ke bank riba. Lalu dia membelikan berbagai macam, terus salah satunya dia berikan kepada kita hadiah. Muamalahnya kepada bank riba, muamalahnya kepada kita hadiah, halal. Jadi tidak ada hubungan dosa dia dengan dosa kita. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang itu tidak memikul beban orang lain. Kalau tidak, ya kita kena semua. Bayangkan negara kita ribanya bagaimana? Berarti jalan-jalan itu jalan haram semua berarti. Ya kan? Kantor haram semua. Karena dibangun pakai uang pinjaman luar negeri. Ya kan, Bu? Enggak haram. Kita lewat di jalan raya enggak haram. Kenapa? Itu kan pemerintah membangun atas dasar dia membangun fasilitas umum. Kepada kita, dia melaksanakan kewajibannya. Tapi kalaupun mereka berbuat riba atau melakukan riba, itu mereka yang tanggung, bukan kita yang tanggung, karena mereka yang berbuat. Allah tidak membebani seseorang dengan dosa orang lain. Wala taziru waziratun wisra ukhra. Allah tidak membebani dosa seseorang kepada orang lain. Jadi yang salah itu yang berbuat. Itu yang pertama. Nabi SAW halal bagi beliau makan hadiah. Sebagaimana ibu juga dikasih hadiah halal karena muamalahnya apa? Hadiah.
Udah Bu ya yang pertama ya. Yang pertama udah Bu? Udah. Yang kedua meminjam mendapatkan manfaat. Di dalam kaidah kullu qardin jara naf'an fahuwa riba. Seluruh pinjaman yang mendapatkan manfaat dia termasuk riba. Kalau akadnya pinjaman lalu dia pakai pinjaman tersebut, lalu dia ambil dari pinjaman tersebut manfaat, maka dia menjadi riba. Misalnya tadi dia meminjam lalu dikasih jaminan pinjamannya kebun, maka seharusnya kebun tersebut tidak boleh dia ambil manfaat di kebun tersebut. Tetap yang punya pemiliknya. Buahnya, hasilnya yang punya pemiliknya. Maka buah tersebut seharusnya diambil oleh pemiliknya, bukan yang memegang jaminan. Kalau diambil manfaat berarti masuk di dalam kaidah kullu qardin jara naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman yang mendapatkan manfaat, maka manfaat tersebut termasuk riba. Maka buah-buah yang dimakan atau diambil tersebut, dijual tersebut hitungannya riba karena dapat manfaat dari pinjaman. Sama seperti bunga, dia mendapatkan manfaat dari pinjaman. Paham lo ya? Paham? Balik lagi ke yang tadi. Kalau seandainya orang itu memberikan hadiah kepada anaknya, pada saudaranya dari buah tersebut, dia jual misalnya, terus dia belikan kebutuhan-kebutuhan anaknya. Anaknya tidak dosa. Anaknya tidak dosa insya Allah. Karena yang melakukan siapa? Orang tuanya tadi. Nah, yang melakukan itu yang berdosa. Yang tidak melakukan tidak kena dosa. Kecuali dia seorang yang didengar dalam agama, lalu dia memberikan tahdzir namanya, memberikan peringatan. Dia tidak mau menerima hadiah dari si fulan. Kenapa? Duitnya riba. Itu tahdzir namanya. Untuk memperingati orang supaya jangan melakukan. Itu babnya wara saja. Wara itu hati-hati saja, bukan termasuk haram, tapi dia hati-hati jangan sampai orang ikut-ikutan. Adapun kehalalannya insya Allah halal kalau diambil. Misalnya ini contoh yang lebih gampang. Ibu-ibu menghutangi orang, menghutangi orang, lalu dia kasih motornya untuk jaminan. Lalu motornya atau mobilnya. Lalu mobilnya ibu pakai untuk pergi kajian, ibu pakai untuk pergi jalan-jalan misalnya. Boleh nggak kira-kira? Khilaf ulama. Boleh nggak kira-kira? Yang bilang boleh ada nggak Bu? Boleh Bu? Misalnya nih ibu meminjamkan, berarti kan belum paham, saya ulang lagi nih. Ibu meminjamkan seseorang, seseorang uang. Misalnya kepala sekolah sini misalnya. Contoh aja ya, contoh. Butuh biaya untuk membangun gedung, tapi butuh dipinjam. Wah ya Bapak jaminkan dulu jaminan, saya mau minjamkan tapi jaminkan dulu. Wah saya jaminkan mobil saya nih Bu. Kasih ke ibu mobilnya. Lalu mobilnya ibu pakai untuk pergi kajian, mobilnya ibu pakai untuk jalan-jalan. Nah kira-kira halal nggak? Apa? Dipinjemin. Halal atau haram? Halram gimana nih? Jangan berantem juga dong Bu.
Nah, kalau mau kata kaidah usul fikih tadi, kullu qardin jara naf'an fahuwa haram. Seluruh pinjaman yang mendapatkan manfaat fahuwa haram atau fahuwa riba. Dia adalah riba. Setiap pinjaman yang mendapatkan manfaat maka dia riba. Nah, maka ibu-ibu, kalau seandainya ibu pinjamkan misalnya kepada seseorang, contohnya misalnya tadi kepala sekolah, sini ibu pinjamkan uang untuk bangun gedung, lalu dia kasih kendaraannya, mobilnya, ini jaminan. Kira-kira ibu pakai halal atau haram? Udah mulai banyak haram nih. Udah berubah nih. Ini pinjaman bukan? Mobil itu dipakai manfaat bukan? Manfaat. Berarti setiap pinjaman yang mendapatkan manfaat fahuwa riba, haram. Ya, haram karena dia termasuk manfaat yang didapatkan dari pinjaman. Ya, BPKB boleh. Kalau seandainya dia nggak bayar, ibu tinggal jual, ya ambil, jual, terus ambil berapa hutangnya, terus kembalikan sisanya. Iya. Jadi riba simpan pinjaman itu muamalah menolong, bukan muamalah untung, bukan untuk dalam rangka mengambil untung. Tapi pinjaman itu dalam rangka menolong. Bahkan dia dapat pahala sedekah. Siapa yang meminjamkan orang lain itu setiap hari dia dapat pahala sedekah, padahal dia tidak bersedekah. Ada di dalam hadis, dia dapat pahala sedekah, padahal dia tidak bersedekah. Nah, jadi itu muamalah tolong menolong, bukan muamalah mengambil keuntungan dalam pinjam-pinjam. Nah, seandainya nih ibu-ibu minjam beras ke ibu yang lain, misalnya pengajian, terus beras ibu habis, suaminya belum pulang misalnya kan dari misalnya keluar kota belum pulang, bu saya pinjam berasnya berapa, sekarung misalnya, ya udah ambil ke rumah, dia ambil sekarung, terus pas suaminya pulang diganti sama suaminya sekarung ditambah 2 kilo misalnya. Halal nggak kira-kira? Ini kan pinjaman nih, Ini kan pinjaman. Terus dia dapat manfaat. Nah, benar. Nih dapat hadiah ibu umroh, pakai biaya sendiri. Kata Nabi SAW, sebaik-baik orang yang meminjam itu adalah sebaik-baik orang yang mengembalikan dengan teks hadisnya. Sebaik-baik orang yang meminjam itu orang yang mengembalikan dengan lebih baik. Dengan lebih baik dia mengembalikan. Itu artinya. Sebaik-baik orang yang meminjam itu orang yang mengembalikan dengan yang lebih baik. Jadi dia tidak minta syarat. Misalnya, saya pinjamkan 1 karung, nanti kembalikan 1,5 ya. Nah, itu namanya riba. Tapi kalau seandainya dia minjam sekarung, lalu dia lebihkan sedikit, dia lebihkan. Nah, ini ada sisa dikit buat bapak, buat ibu misalnya kan, dikembalikan. Nah, itu khairus salaf namanya. Orang yang mengembalikan dengan cara yang lebih baik. Ini boleh. Karena dia berterima kasih sudah dibantu. Tapi tidak ada syarat. Kalau dia tidak dikembalikan dengan lebih, dia nantinya ngambek. Nah, ini nggak boleh. Ini dosa karena ini sudah mensyaratkan untuk dapat manfaat. Tidak muamalah tolong menolong lagi muamalah. Baik. Paham Bu ya? Ya, silakan Bu. Misalnya iya boleh.
Yang minjamnya nggak boleh. Yang minjamnya niatnya harus benar. Kalau nggak dapat pahala dia. Niatnya untuk menolong. Yang minjem itu niatnya harus menolong. Yang mengembalikan itu sebaik-baiknya orang yang mengembalikan adalah mengembalikan dengan yang lebih baik. Dia lebihkan. Misalnya dia minjem 1 juta, terus dia bawa 1 juta, terus dia bawa juga Dunkin Donat. Kira-kira haram nggak donatnya nih Bu? Halal. Kan ini kan manfaat ya kan? Tapi yang minjem mensyaratkan nggak? Nggak. Kalau mensyaratkan, ibu harus kembalikan dengan uang 1 juta ini dengan donat misalnya. Tambah donat sekotak. Jadi riba nggak? Riba. Jadi metode berubah bisa berubah hasilnya. Padahal dia sama-sama donat, ya kan? Sama-sama donat, tapi caranya berubah hasilnya. Kalau dia syaratkan di awal, dia jadi riba. Kalau dia tidak syaratkan, tiba-tiba dikasih, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Baik. Ada lagi Bu sebelum kita tutup? Ya, kita cukupkan sampai di sini. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.